agama-agama di Indonesia yang notabene merupakan sistem kepercayaan dari agama-agama kebudayaan yang di Indonesia, mereka memang menghormati leluhur, menghormati bahwasannya tidak mungkin ada kita kalau tidak ada leluhur. Tapi najan gitu tetap pancet dirawat dan Tuhan. Jadi ya. Jadi gini ada mau jadi gini. Jadi ketika negara belum sepenuhnya memenuhi perlindungan dan pengakuan terhadap masyarakat adat, dampaknya adalah pada siklus kehidupan ya, yang merentankan perempuan atas status perkawinan, kemudian hak ekonomi juga berdampak ya. Menariknya ketika itu ditulis perkawinan yang tidak tercatat, kan sebetulnya bukan kesalahan warga negaranya, tapi sistem negaranya yang belum mengakomodir. Lalu sebetulnya harus ada ruang yang segera dilakukan oleh negara untuk mencatatkan itu. Tidak serta-merta kemudian secara sistemik terhambat gitu ya. Karena saya itu tidak memeluk salah satu agama, tidak diberi kedudukan pangkat. Jadi selalu disisihkan meskipun dikatakan saya itu bekerjanya bagus. Saya itu merasa dari Tuhan itu saya di hidup yang lengkap sebagai tubuh manusia dan suku Sunda, bangsa Indonesia. Tetapi sesudah ada di dunia ini saya diperbedakan. Ada penganut kepercayaan di Indonesia mencantumkan di KTP-nya penganut kepercayaan tertentu gitu. Nah kata MUI, wah itu tidak boleh, wah itu keberatan sekali. Apa alasan keberatannya? Ya karena itu akan mencederai umat Islam, itu akan menyinggung umat Islam. Logikanya di mana coba? Nah setelah saya pikir-pikir ini di mana logikanya gimana gitu ya. Ternyata dugaan saya memang MUI itu ngambil referensi juga dari pemerintah kolonial Belanda gitu. Jadi ini ada aturan dari Belanda memang. Jadi sejak zaman Hindia Belanda agama yang diakui di Indonesia memang harus agama internasional. Jadi kalau agama lokal itu gak boleh sama pemerintah kolonial Belanda. Karena Belanda juga berkepentingan untuk misalkan nanti pecah belah ya gitu ya, untuk mengadu domba ya, atau misalkan untuk menciptakan politik-politik yang semacam itu seperti yang di Aceh gitu ya, kan pecah belah Tengku dan dengan Teuku dan sebagainya. Kalau misalkan ada orang lain menikah misalkan dari kelompok ajaran agama lokal misalkan, itu masuknya ke dalam catatannya Islam. Kalau lokal, kalau pribumi lokal gitu misalkan Islam. Begitu. Maka sebenarnya banyak sekali orang-orang di Indonesia itu yang Islam tapi sebenarnya Islam nominal saja gitu. Kejadian yang lain lagi gitu, yaitu setelah tahun 65 di Indonesia itu kan ada pembantaian besar-besaran. Saya mohon maaf ya, ada sekitar 1 juta orang yang meninggal dunia akibat dianggap sebagai komunis atau dianggap sebagai orang-orang ateis. Kan komunis sama dengan ateis gitu, pikiran zaman dulu gitu ya. Nah, maka orang-orang yang penghayat kepercayaan di Indonesia itu banyak yang kemudian buru-buru masuk ke dalam ajaran agama gitu, karena khawatir dan takut dan memang diancam kalau misalkan agamanya tidak sesuai dengan ajaran agama internasional, maka sama dengan komunis, sama dengan ateis, maka dia harus dibantai juga, begitu khususnya. Jadi proporsi agama di Indonesia sebenarnya berasal dari kekuatan-kekuatan politik yang represif di Indonesia gitu. Termasuk juga oleh Snoek Horgronya yang diturunkan di Indonesia pada awal abad ke-19. Dia juga salah satu yang memberi masukan yang kemudian mendatangkan imigran-imigran dari Yaman dan juga dari Gujarat untuk diterjunkan ke Indonesia sebagai alat bandul politiknya kelompok-kelompok negara kolonial ketika itu.
Dan kemudian diglorifikasi bahwa Indonesia ini adalah bagian dari protektorat Kekaisaran Utsmani. Sementara di sisi lain ada kelompok yang bernama Wali Songo, kemudian kita kenal ini, berusaha mengislamkan banyak orang di Indonesia. Di sisi lain orang-orang kolonial mendeploy, mengerahkan berbagai kelompok misionaris sama seperti yang diterjunkan di India, yang kemudian menciptakan berbagai kelompok enklav-enklav perbedaan agama di India. Yang dilakukan oleh East India Company. Dan di Indonesia dilakukan oleh VOC.